Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tidak terasa sekarang kita berada di malam yang ke-11 atau di malam yang ke-10 bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Insyaallah sesuai dengan materi silabus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kolaka Utara, tema kita pada malam ke-11 atau ke-10 ini adalah 3 akibat dosa di dunia. 3 akibat dosa di dunia. Insyaallah. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu jamaah Tarwih Masjid Al-Idrus Desa Pitulua ini yang kami muliakan, perbuatan dosa berdampak buruk di dunia. Tiga akibat dosa. Pertama, menggelisahkan. Yang kedua, perpecahan dan permusuhan. 3, bencana alam. Sebelumnya saya sampaikan bahwa pada malam ini, malam ke-11 atau malam ke-10, para mubalik, dai dan mubalik dari Dewan Masjid Indonesia adalah malam yang amat berat karena terkait dengan jiwa yang menggelisahkan akibat karena dosa. Seorang mubalik atau dai itu ibarat dia membakar lilin. Bisa saja menerangi orang sekitarnya, namun membakar dirinya sendiri. Jadi saya ulangi lagi, mubalik atau dai ibarat lilin di tengah kegelapan. Dia membakar lilin, bisa saja menerangi orang yang ada di sekitarnya, namun membakar dirinya sendiri. Itulah beratnya jadi dai atau jadi mubalik. Dan ini adalah dapat
menggelisahkan jiwa seorang mubalik jika apa yang disampaikan itu bertentangan dengan apa yang ada pada pribadinya atau perilakunya. Jadi termasuk saya dari unsur mubalik Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kolaka Utara. Malam ini adalah malam yang amat berat bagi saya untuk ngomong, karena kami sadar bahwa manusia tidak pernah luput daripada kesalahan. Dosa dalam hadis riwayat Ahmad, al-ismu ma'ahaka fi nafsik wa karihta ayat tali'ah alaihin nas. Dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan dalam hati seseorang. Ia tidak suka bila hal itu diketahui orang lain. Dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan dalam hati seseorang. Ia tidak suka bila hal itu diketahui orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau ada sesuatu yang disembunyikan, takut untuk diketahui orang, itu salah satu bentuk klarifikasi dosa. Jamaah tarawih yang sama berbahagia. Dalam Al-Quran surah ke-29 ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kulla ahasna bi zambihi faminhum man arsalna alaihi khasiban wa minhum man akhasathu sayhatu wa minhum man hasafna bihil ardah wa minhum man a'raqna wa ma kana Allahu liyazlimakum walakin kanu anfusakum yazlimun." Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu, kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan di dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jamaah tarawih yang sama berbahagia. Itulah dampak bahaya dosa. Bisa saja mendatangkan malapetaka, dan akibat dosa Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya apabila azab Allah itu datang, maka dia tidak ditimpakan kepada orang yang berdosa saja. Jadi kalau Allah menurunkan azab, tidak dikhususkan kepada orang yang berdosa saja. Tapi kalau Allah menurunkan dosa, bersifat khassah, secara umum.
Maka disinilah fungsi perang kita dalam kehidupan kita untuk watawasau bil haq watawasau bis sabar, terutama dalam mencegah kemungkaran. Karena jika tidak dicegah, kemungkaran itu bisa saja mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala yang tidak ditimpakan pada orang yang bersangkutan saja, melainkan secara khassah, secara umum. Jamaah tarwih yang sama berbahagia di dalam rangka untuk memberikan kemudahan lisan kita untuk menyampaikan kebenaran itu. Ada satu hewan yang sungguh luar biasa yang selalu disebut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu burung. Bahkan di tahun kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan tahun gajah, tentara Abraham hendak mengepung Ka'bah, Allah hanya utus wa arsala alaihim tayran ababil, maka Allah mengutus padanya yaitu burung. Di dalam surah Al-Mulk, awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yaqbiduna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pemurah. Sesungguhnya Dia maha melihat segala sesuatu. Jadi burung ini adalah merupakan hewan yang sering disebut dalam Al-Quran. Dan burung ini sejenis, banyak jenisnya, termasuk yang ada di lingkungan kita, yang yaitu ayam. Ayam itu bagian daripada burung. Coba kita perhatikan, Pak. Ayam itu, telurnya itu lewat jalur tainya juga. Ayam jika bertelur atau burung jika bertelur, jalur tempat keluarnya telurnya juga jalur tempat keluarnya kotoran besarnya atau tainya. Jadi kita selaku umat Islam, jika kita ingin tenang untuk mendapatkan nasihat dari seseorang, maka ambillah dari sisi kebaikannya. Kalau telur ayam, ambillah telurnya. Karena kalau telurnya yang kita ambil, maka itu akan memberikan manfaat, sangat bermanfaat terhadap kesehatan kita dan memberikan banyak sekali manfaat telur itu yang bisa membahagiakan kita. Tapi kalau kita ambil dari sisi jalur yang bukan telur atau tainya,
maka apapun, omongan apapun yang dikesampaikan tetap tidak baik, karena kita ambil dari sisi kejelekannya. Itulah telur. Asal telur itu yang asli, insya Allah dia dari jalur di mana tempat keluarnya juga tai. Jamaah tarwih yang sama berbahagia, dan telur itu isinya selalu berwarna kuning. Ada kuning telur dan putih telur. Walaupun kulit luarnya kadang berwarna, yang ada yang putih jernih, ada yang putih gelap, ada yang kecoklat-coklatan, tapi isinya hanya warna kuning dan putih. Salah satu intisari Dewan Masjid Indonesia, saya dikasih baju seragam warna kuning. Jadi saya berpikir, dari sekian banyak warna, kenapa warna kuning? Baju Dewan Masjid Indonesia ini kenapa warna kuning? Jadi setelah saya baca-baca materi untuk malam ini, salah satu hikmah intisari daripada baju warna DMI ini warna kuning adalah telur. Telur itu warna kuning dan memberi manfaat. Menghadapi lebaran ini kalau tidak ada telur, dapat dibayangkan bagaimana ibu-ibu ini. Maka semoga kaum muslimin dan muslimat melihat para mubalik dan dai DMI, lihatlah telur. Karena insya Allah kalau dia dipandang dari segi kebaikannya, insya Allah akan memberikan manfaat. Tapi jika dipandang dari segi kejahatannya, kekurangannya, maka kita akan jumpai. Karena manusia tidak pernah luput daripada kehilafan dan kekurangan. Nah, inilah salah satu hikmah kita dipertemukan pada malam hari ini, berdasarkan tema malam ini, yaitu perbuatan dosa yang bisa mempengaruhi 3 perkara. Yang pertama, menggelisahkan jiwa seorang mubalik, seorang dai, untuk berbicara di hadapan bapak-bapak, di hadapan para jamaah, tidaklah mudah. Yang kedua, perpecahan dan permusuhan. Yang ketiga, bencana alam. Jamaah tarwih yang sama berbahagia. Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab tak kalah melihat Hajaratul Aswad. Pertama dia lihat Rasul mencium Hajaratul Aswad. Maka para sahabat yang lain juga ikut menciumnya. Maka Umar bin Khattab memegang batu Hajaratul Aswad, lalu dia berkata, seandainya saya tidak melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka saya tidak akan menciummu. Jadi itulah prinsip dai mubalik. Seandainya bukan karena
perintah Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Seandainya bukan karena faktor perintah Allah tersebut, para dai, para mubalik nyaman tinggal di rumah mereka, nyaman tinggal di masjid di mana mereka berdomisili. Akan tetapi mereka sadar bahwasanya yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu adalah syarat sumbernya rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah watawasa bil haq watawasa bis sabar sudah tidak ada di antara kita, sudah tidak ada lagi yang mau menasihati antara satu dengan yang lain, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun para mubalik, para dai itu ibaratnya lilin, membakar lilin dapat memberikan manfaat cahaya kepada yang ada di sekitarnya, sekalipun lilin tersebut membakar dirinya sendiri. Insyaallah materi selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Banyak hal yang bisa kita jelaskan bersama dengan jamaah kaum muslimin dan muslimat, akan tetapi kita dibatasi oleh waktu. Semoga pertemuan kita di malam yang ke-11 atau yang ke-10 ini dapat berberkah dan dapat mendatangkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita daripada azabnya di dunia wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah, terkhusus pada pemerintah dan pengurus Masjid Al-Idrus dan Desa Pitula ini atas kesediaannya menerima kami dari mubalik tim Safari Dai DMI Kolaka Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.